Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dian Martina, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan. Pada pagi hari ini saya siap untuk melaksanakan pembelajaran sebagai syarat rukin dengan mengambil materi penyajian data statistika. Materi ini adalah materi semester 2 yang sudah berlalu, kiranya dapat tersajikan dengan baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Stand up, please. Greetings. Good morning, sit down. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Sehat semua? Hari ini kita bersyukur bisa datang ke sekolah untuk belajar. Kita akan sama-sama ya memulai pembelajaran. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Minta tolong ketua kelasnya terus untuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terus berserta sebagai sama-sama belajar bahasa Tuhan, bagaimana belajar matematika yang akan diberikan sekian Tuhan. Kiranya Tuhan kalau ini ambil dalam belajar matematika ini, supaya kami bisa mengerti apa yang sedang kita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya. Amin. Baik, terima kasih Profesor. Kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini ya, pembelajaran kita semuanya boleh berjalan dengan sebelum memulai. Jadi biasanya akan selalu berikan ice breaking ya. Jadi hari ini ice breakingnya berupa kalian mengikuti perkataan. Oke, kita mulai. Relax saja. Oke, Miss Dian berkata, angkat tangan kanan. Oke, Miss Dian berkata tundukkan tangan. Ya. Miss Dian berkata berdiri. Kembali. Pegang telinga kanan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi memang hari ini kita belajar untuk hal yang memang membutuhkan fokusan ya. Semua anak sudah rapi dan lengkap ya. Terus dia akan cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Theodora hadir. Ya. Rachel. Kemudian Theodora Kristi. Sharon. Kennedy. Jovan. Oke, hadir semua ya. Nah, kita hari ini akan belajar apa kira-kira ya? Sudah ada di layar? Pernah mendengar kata statistika? Pada saat kelas berapa kalian menerima pelajaran statistika? SMP ya. Jadi statistika merupakan materi yang berhubungan dengan suatu data. SMP kalian sudah pernah ya mendapatkannya, tapi kali ini kita akan lebih lagi belajar mengenai data yang cukup kompleks ya. Kita akan lihat sama-sama. Jadi adapun capaian pembelajarannya adalah di akhir fase E. Jadi peserta didik dapat menampilkan dan menginterpretasikan data menggunakan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk membandingkan nilai tengah ya, yaitu mediannya dan sebaran jadwal interkuartil standar deviasi untuk membandingkan dua atau lebih himpunan data. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tujuannya adalah apa? Yang pertama, kita akan mempresentasikan jadi data itu yang ditampilkannya dalam penyajian grafik ya, yaitu histogram, kemudian poligon dan juga objek. Nah, yang kedua, dari data yang disajikan baik dalam bentuk grafik, anak-anak boleh menganalisis ya untuk dapat mengetahui informasi-informasi yang ada pada data yang disajikan tersebut ya. Misalnya datanya dalam bentuk diagram gitu ya. Kita melihat itu merupakan data apa, kemudian informasi apa lagi yang terdapat di dalam data tersebut ya. Coba kalian simak baik-baik, ada gambar apa saja yang sudah disajikan. Tentunya kalian pasti
pasti sudah pernah melihat gambar atau penyajian data yang sudah tersedia di sini. Siapa yang masih ingat ya? Penyajian data yang satu itu adalah apa? Yang dua itu adalah apa? Yang tiga itu adalah apa? Ya? Oke, coba angkat tangannya yang tahu. Oke, silakan Vio. Yang nomor 1 itu diagram lingkaran. Nomor 1 diagram lingkaran. Ada yang mau menyanggah? Tidak. Oke. Lanjut yang nomor selanjutnya ada lagi yang boleh? Poligon. Nomor 2. Nomor 2 poligon. Ya. Oke, coba kita lihat nanti ya. Selanjutnya Diagram. Andrea. Nomor 3 itu diagram. Nomor 3 diagram batang. Kita lihat, kita keep dulu jawabannya. Siapa lagi? Yang keempat itu objek. Yang keempat adalah objek. Baik, kita lihat ya hasil dari jawaban anak-anak sekalian. Nah, tadi Veo mengatakan nomor 1 diagram batang, betul. Jadi diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran betul. Ya, jadi yang penyajian yang nomor 1 itu adalah diagram lingkaran. Itu tentu tidak asing ya dari kita. Yang nomor 2 adalah poligon. Berarti kalian sudah punya pengetahuan lebih, sudah tahu ini yang nomor 2 adalah poligon ya. Nomor 3 Oh ya, oke. adalah tadi diagram batang. Nah, di SMP pernah belajar diagram batang. Yang nomor 4 objek, berarti Abi ini sudah tahu dia punya pengetahuan lebih. Yang lain ada yang tidak tahu tentang objek sama poligon? Pasti ada. Boleh angkat tangannya? Nah, ini masih banyak yang belum tahu tentang yang mana poligon, yang mana objek. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama untuk menyajikan data. Tetapi kira-kira ada yang tahu untuk apa kita belajar tentang statistika? Dan Kira-kira bisa dipakai di pemilu itu nggak sih? oh iya betul. Atau mungkin pas kemarin pas kita pemilihan OSIS. Oh iya betul. Jadi statistik bisa ya. Kebetulan anak OSIS, jadi bisa digunakan dalam pemilihan OSIS. Namanya data, anak-anak boleh input datanya. Kemudian biasanya kalian pakai turus ya. Jadi pakai turus, kalian hitung jumlah suaranya. Jadi bisa gunakan pakai pemilihan, buat OSIS juga. Apalagi kita mau pemilu ya, sangat-sangat bisa. Selain itu, ada lagi yang mau untuk apa kita belajar data ini dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari? Kerja. Untuk bekerja, betul. Untuk bekerja dalam artian di perusahaan pasti akan dipergunakan ya datanya. Ada lagi yang tahu? Untuk olahraga, betul. Karena kita perlu mendata. Ya, Henry. Prediksi wabah penyakit. Betul. Untuk wabah penyakit terutama yang lalu ya, kita kena wabah apa? COVID. Coba kalian lihat data di internet, itu banyak sekali perkembangannya per harinya di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Christian akan menyampaikan tentang pembelajaran project based learning ya, dimana kegiatan itu kalian akan belajar berserta dengan kelompok masing-masing. Lalu anak-anak boleh menyelesaikan masalah yang ada pada AKPD nanti yang Christian bagikan, dan juga di LMS ya. LMS Moodle nanti kalian bisa akses. Sudah bawa handphone semuanya? Sudah, jadi bisa diakses. Kemudian bahan ajar sudah misalnya diletakkan di sana. Kemudian hasil dari penyelesaian AKPD nanti kalian kalau presentasikan, bisa semua kelompok bisa mempresentasikan dengan baik. Terakhir diberikan evaluasi ya mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, baik. Nah, coba dilihat ya, perhatikan Christian sudah sajikan. Ada di sini diketahui data durasi dalam bentuk menit 50 peserta didik membaca buku di perpustakaan SMA 15 tahun. Ya. Jadi di sini disajikan dalam bentuk angka ya, ada 1942. Jadi data ini sudah disediakan kita dari perpustakaan.
ternyata ya ada siswa-siswa yang memiliki durasi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, coba kalian simak. Nah, penyajian data ini informasi apa yang kalian dapatkan? Oke, Terdapat 50 peserta dengan durasi pembacaan yang berbeda-beda, guys. Data-data tersebut tuh acak seharusnya bisa diorganisir dari satu table gitu. Oke. Jadi terima kasih Pak Kusno. Jadi data ini masih acak ya. Nah, yang lain ada dapat informasi yang sama atau berbeda? Sama. Bagaimana mempresentasikan data dalam bentuk histogram, diagram batang, dan diagram garis? Di dalam KPDB yang Mistian akan bagikan, yang sudah saya siapkan, ya. Di sini anak-anak silakan ya akan berdiskusi dengan kelompok. Jadi tadi sudah menyimak harus disajikan lebih akurat dan detail lagi. Berarti kita perlu mengelompokkan datanya. Yang pertama, silakan bisa diisi datanya dulu ya, lebih lengkap, kemudian ikuti langkah-langkah penyajiannya. Kita lanjut, kita akan bagi kelompok. Kalau begitu, minggu lalu Miss sudah bagikan kelompok ya, pertemuan sebelumnya ya. Miss bilang hari ini akan belajar kelompok. Ada yang lupa? Tidak, benar. Ada yang lupa? Enggak ada. Kalau ada yang lupa nih, Miss Dian membagikan kembali. Semua sudah pada kelompok masing-masing? Silakan boleh mengakses ya, sudah ada KPD-nya, modul-modul ajarnya diakses di LMS ya. Nama lapangan ya. Jadi untuk melakukan kita harus melakukan dari kalau datanya seperti ini, ikuti dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Jadi lihat pada penyajian. Pilih dulu mana yang besar, mana yang kecil. Mana yang tertinggi, intervalnya mana yang terval? Interval ini, iya. Ya masih ingat ya? Coba ya satu coba. Gimana? Ada kendala? Paling tertinggi. Ada. Dia bisa dilihat. Karena itu udah terus kan dia ini juga caranya. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk yang ini kurang dari 49 tahun ini adalah lihat dari yang tahun 2023 saja. Mana itu? Kemudian yang lebih daripada 75 tahun ini yang 2023 saja. Masih Miss. Jangan lupa perhatikan waktunya. Di sini ada grafik histogram. Batang ya? Iya. Masih ingat? Masih. Ya, coba baca, diskusikanlah hasil kelompok kalian. Disuruh apa? Jadi dulu diagram batangnya, terus ada diagram batangnya. Nah, baru kemudian kalian membuat titik-titik tengahnya dulu. Masih ada waktu untuk gimana kelompok dua? Kalau langsung dibuat
baru, nanti misalnya ada yang dulu. Kalau sudah ketemu intervalnya durasinya ini sudah ketemu. Ya, bisa paham? Yuk semangat. Masih semangat? Masih. Ya. Masih ada waktunya, silakan didiskusikan. Kalau berbicara data, jadi anak-anak harus teliti ya, melihat datanya. Oke? Mana data yang terkecil, mana data yang terbesar. Perhatikan baik-baik. Dulu langkah-langkah ini baru kalian bisa menginserti data CV pada saat. Coba ya di cross check lagi ya. Oke, coba di cross check lagi. Banyak datanya berapa? Ya, kalian baca. Datanya kecil berapa? Ya, sudah paham? Nah, isi dulu ya. Ketemu berapa kelasnya? Ya. Hanya saja itu peningkatan itu per kelas. Bagaimana prosesnya, sudah sampai sejauh mana? Sudah membuat grafiknya? Kelompok mana yang sudah buat grafik bisa direspon? Dua kelompok yang belum segera ya. Ada kesalahan ya di kelompok. Iya. Coba diperbaiki lagi. Tadi sudah kita sampaikan ya. Perbaiki lagi. Karena masalah data harus teliti ya. Beda. Boleh satu konsepnya. Nah, ada kendala? Sudah paham? Oke, sudah paham. Ini sudah tahu? FK simbolnya apa? Pemula. Kurang dari nanti datanya ditaruh di mana? Yang lebih dari ditaruh di mana? Lanjut ya. Mesti ya ini sih. Oh iya, udah lebih ya. Yang lebih dari 15 sampai 19 ya, atau 15 sampai 15 yang mana? Oh, 3, 2, 4. Oh, berarti sudah beres. Oke. Baik, silakan kalian boleh foto dari pekerjaannya di LKPD, sudah diupload di RMS ya. Kelompok yang bersedia presentasi bapak-bapak? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke, nanti tanggapi dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ya. Baik, untuk yang presentasi pertama kelompok siapa tadi? Oke, kelompok 2. Ya, silakan maju di depan bawa hasil. Di depan juga sudah ditampilkan
didapatkan hasil 48. Kemudian langkah kedua adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas sendiri ditentukan dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Log 50 sendiri diperoleh hasilnya di tengahnya 9. Interval kelas kedua itu 23 sampai 29. Frekuensinya 13, di tengahnya 26. Interval ketiga itu nilainya 30 sampai 36. Frekuensinya 9, di tengahnya 33. 58 sampai 60. Oke, untuk yang pertama tabel distribusinya semua sudah lengkap? Sudah sama? Atau ada yang beda? Sama? Oke, lanjut. Yang pertama itu berapa tingkatan atau berapa? Semuanya sama? Sama. Sama. Oke, yang kedua? Yang kedua berdasarkan petunjuk di sini itu diagram poligon. Poligon. Ada yang berbeda nggak di sini? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Jadi kami dari kelompok 1 yang berangkat hasil MIPA. Jadi ini adalah hasil yang kami dapatkan. Jadi yang pertama itu kan di soalnya untuk yang ini yang pertama itu disuruh mencari durasi, turus, frekuensi, dan titik tengah. Jadi durasi yang kami dapatkan ada 16 sampai 22, 23 sampai 29, 30 sampai 36, 37 sampai 43, 44 sampai 50, 51 sampai 57, 58 sampai 64. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek yang diterapkan. Nah, jadi di sini terdapat di tabel sebelumnya terdapat di kelas dan juga frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk menentukan itu kita harus mengisi dulu data-data yang ini. Jadi kita udah mencari hasilnya, dan untuk di bawah kelas pertamanya kita mendapatkan 15,5 itu berdasarkan dari batas bawah kelas pertama dikurangi 0,5. Terus untuk menentukan tepi atas kelas pertamanya yaitu kita dapat 22,5 itu berdasarkan batas kelas semuanya kita cari, dan kita mendapatkan kelas pertama yaitu kurang dari 22,5, frekuensi kumulatifnya yaitu 11. Jadi tabelnya seperti ini kan saya dan kita sudah memberikan hasilnya sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, setelah tadi udah kita temuin data-datanya semuanya dari tabel yang sudah lengkap, tinggal kita masukin aja ke grafiknya. Terus bisa dilihat ini hasil bentukannya. Jadi ini adalah tabel yang sudah kita kerjakan sesuai dengan data yang diperoleh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok A. Ada tambahan? Tidak ada. Oke, sama semua ya. Ya. Baik, itu hasil presentasinya dari semua yang sudah sangat antusias ya. Semangat tidak? Semangat. Iya. Jadi sudah antusias tadi dari tadi disediakan lihat bertanya, kemudian kalian mencari informasi, berdiskusi. Itu tujuannya adalah untuk kalian dapat benar-benar menelaah datanya, kemudian menyajikan datanya seperti yang sudah dipresentasikan tadi, ya. Nah, jadi harus teliti dan tepat sehingga nanti datanya tidak meleset, ya. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan apa kira-kira yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini? Profilannya? Nomor 2. Oke, siapa? Abi. Jadi data statistik ini biasanya awalnya itu masih berupa data yang kasar, jadi masih belum terlalu jelas. Nah, untuk itu dalam penyajiannya ini perlu kita susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Habis itu kita olah menjadi berbagai bentuk, contohnya kayak poligon, ogir. Next, siapa lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Dari kelompok 3. Dari kelompok 3, silakan Kennedy. Jadi dari data kasar tadi yang sudah disajikan, kita bisa menganalisis data-data yang ada. Data terbesar itu berapa, data terkecil berapa, jangkauannya berapa, kita bisa menganalisis data-data tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Sesuai
sesuai dengan aturan ya. Ada dua hal yang kita pelajari. Duduk dulu. Yang pertama penyajian data. Kalian sudah bisa ya menyajikan data itu apa? Yang lagi polygon objek. Yang terakhir dari Nah, kalau misalnya kalian melihat nih sekarang data yang sudah bentuk diagram batang, bisa baca tidak? Bisa. Bisa menganalisis ya. Itu tujuan kita di dalam pembelajaran hari ini. Sekarang Miss Dian akan memberikan soal evaluasi. Tolong dikumpulkan dulu LKPD-nya semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk seperti tadi. Sudah. Sekarang kita akan evaluasi. Saya berikan waktu 10 menit. Jadi di sini adalah anak-anak menyajikan histogram atau polygon, kemudian bisa menyajikan data atau mencari informasi dari penyajian data grafik yang diberikan berubah ke tabel distribusi frekuensi. Bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Susah ini. Ada yang susah, ada yang seru, ada yang pusing. Kenapa pusing? Ribet. Ribet. Nah, kalau datanya sudah terkumpul, sudah terpokok, tapi ulang ya. Jadi bisa lihat bagus sekali desain-desain kalian. Terus apalagi yang boleh rasakan? Bersemangat untuk kegiatan selanjutnya? Jadi selanjutnya kita akan ada kegiatan project ya untuk kalian. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pemusatan data. Jadi untuk penyajian data ini tadi saya sudah lihat sangat bagus bisa disajikan. Untuk itu saya sudah memberikan juga untuk latihan soal sudah ada di LMS ya. Kegiatan selanjutnya untuk pemusatan data juga modulnya sudah disediakan di LMS. Silakan dibuka. Ada yang belum bisa buka LMS di sini? Nggak ada ya, sudah bisa semua. Oke. Sekian kegiatan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Di akhir minggu ini sangat banyak orang yang sakit ya. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Sebelum kita mengakhiri, kita kembali menutup di dalam doa. Buka kelas tolong pindahkan doa. Terus masalah langsung teman-teman kita Tuhan, mereka kami mengucapkan saja Tuhan, dan kalau tadi bisa dimakan depan di depan Tuhan, terus terus amin. Salam guys.